Santapan Harian Selasa 14 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat ke-36 hingga ayatnya yang ke-49. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Perkenankanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Sahabat Santapan Harian, kebanyakan orang pernah menonton film atau mendengar tentang James Bond. Agen 007 ini mempunyai misi menyelamatkan dunia dari tangan para penjahat. Ia adalah agen rahasia yang dipercaya dapat menyelesaikan tugasnya hingga misi itu terselesaikan. Ini mirip dengan Yesus. Ia utusan kerajaan Allah. Tugasnya adalah menyelamatkan jiwa manusia dari dosa. Berbeda dari James Bond, Yesus adalah utusan yang terbuka bagi setiap orang percaya. Allah mengutusnya untuk menyelesaikan misinya di dunia. Misi itu terselesaikan ketika ia bangkit dan mengalahkan maut. Setelah bangkit, Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Saat para murid dilanda kecemasan karena kehilangan guru, Yesus muncul. Pada awalnya mereka merasa ragu akan kehadiran Yesus. Keraguan itu muncul karena tidak sesuainya harapan dan realitas. Semula mereka berharap bahwa Yesus akan memimpin Israel agar terbebas dari penjajahan kerajaan Romawi. Kenyataannya, mereka malah kehilangan sang guru. Penampakan jati diri Yesus juga bertujuan untuk membuat mereka mengerti
bahwa setiap perkataan dan nubuat yang telah disampaikan para nabi benar adanya. Mesias akan datang, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus ingin mengajar mereka untuk menjadi dewasa secara rohani dan berdiri menjadi saksi di seluruh penjuru dunia. Yesus menyelesaikan misinya dengan sempurna. Sekarang, fisiknya tidak lagi di dunia, namun ia telah meninggalkan penolong bagi kita untuk menjalankan amanatnya. Amanatnya sederhana, yaitu kita harus menjadi saksi baginya. Walaupun sederhana, bukan berarti ini mudah dilakukan. Persoalan utamanya bukan terletak pada kemampuan, melainkan pada kemauan kita. Maukah kita menjalani amanat Allah ini sampai Ia memanggil kita nanti? Mari kita berdoa. Mampukanlah kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang berdosa. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.